Maaf ini pemirsa ya di Gogos kadang-kadang ada itu di pantai macam ada gundukan metode biasanya mereka itu gimana? Kadang-kadang cuma kali-kali di pasir kamu sarung tutup aduh selesai ya pun tutup di atas kelihatan di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yin Yang Indonesia. Kali ini saya duduk di sini bukan berarti saya jadi narasumber, tapi yang kali ini yang punya channel jadi satu narasumber. Alhamdulillah hari ini hari yang cerah untuk mengundang pemateri kali ini atau narasumber kali ini yang punya channel. Langsung saja Bang Ilo. Halo bro. Halo. Aduh, sudah berapa minggu ini istirahat ini bro? Aduh, lumayan bro. Iya. Aduh, lama ini baru jumpa. Sudah sekitar hampir 1 bulan ini Gogos TV ini vakum. Nah, sekarang hadir kembali. Tapi untuk memberikan edukasi. Sangat berbeda hari ini bang. Berbeda karena Anda jadi narasumber. Saya menjadi hostnya kali ini. Jika selama yang kemarin saya duduk di sini, sekarang saya lagi di kursi panas. Nah, saatnya saya bertanya-tanya hari ini. Ya, bro. Ya. Apa kabar hari ini bang? Alhamdulillah baik bro. Lagi musim hujan ini. Iya. Mudah-mudahan tubuh kita tetap fit, Mudah-mudahan tetap sehat, agar kegiatan di ke depan selanjutnya ini bisa berjalan lancar. Iya. Sebelumnya hari Lebaran sudah berlalu. Saya ucapkan minal aizin wal faizin. Oh iya. Mohon maaf lahir batin bro. Iya. Dan juga buat penonton channel Yin Yang Indonesia, pastinya termasuk fans para Gogos TV. Gogos TV ini yang perlu ini. Gogos TV. Iya, langsung saja bro. Kali ini saya akan bertanya-tanya tentang Anda karena kebetulan saya tahu bahwa salah satu program unggulan pemerintah adalah PISPK. PISPK. Iya. Saya akan bertanya kepada Anda ini tentang PISPK. PISPK boleh bro. Nanti kita sharing saja. Kita sharing saja. Oke. Apa itu PISPK? Apa saja isinya itu PISPK? Iya. Karena ini kan sudah program nasional, sudah lama sebenarnya, tapi diharapkan mudah-mudahan penonton Yin Yang Indonesia khususnya Gogos TV sudah pernah dengar atau minimal tahu lah. Iya, minimal tahu. Karena kemungkinan rumah Anda sudah datangi oleh tim kesehatan. Seharusnya sudah iya. Ini sebenarnya sudah masuk tahap intervensi, sudah tahap kedua. Oh, tahap kedua ya. Sudah masuk ke intervensi masalah-masalah yang sudah didapatkan pada saat kunjungan tahun lalu. Oh, begitu. Langsung saja bro, mungkin tidak perlu kita panjang lebar karena waktu sudah. Oke. Ini kita perlu tahu bro, apa sih sebenarnya itu PISPK? PISPK kalau secara singkatan kepanjangannya itu adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Tapi saya kasih penjelasan secara sederhana saja. Iya. Itu PISPK adalah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan cara mendatangi keluarga. Ini khusus program puskesmas ya? Iya, karena di puskesmas kan ada dua jenis pelayanan. Iya. Secara garis besarnya kan ada pelayanan dalam gedung, yang kita tahu selama ini kan pemeriksaan poli umum dan seterusnya, dan pelayanan luar gedung lebih ke arah masyarakat. Nah, program PISPK atau pendekatan keluarga ini masuk ke kegiatan luar gedung. Luar gedung. Masyarakat. Iya. Tujuannya apa sebenarnya PISPK ini, bro? Iya. Karena ada beberapa informasi saya dapat bahwa sering didatangi ke rumah-rumah untuk didata dan sebagainya. Betul. Salah satunya itu, bro. Tadi kan sudah saya jelaskan salah satu tujuan dari PISPK itu ada di pengertian tadi. Iya. Tapi saya akan kasih beberapa tujuan, banyak sih sebenarnya tujuannya. Iya. Tapi saya kasih empat secara garis besar tujuan dari program ini. Iya. Yang pertama itu bro, dengan adanya pendekatan keluarga atau program PISPK ini, salah satunya itu untuk melakukan pengumpulan data profil kesehatan keluarga. Pengumpulan data. Iya, jadi dengan program kunjungan pendekatan keluarga ke rumah masyarakat. Iya.
diharapkan kita bisa tahu ini keluarga data profil kesehatannya bagaimana. Apakah rumahnya memenuhi syarat sehat, apakah satu rumahnya itu memenuhi syarat untuk jumlah keluarga yang sedemikian banyak atau bagaimana. Begitu. Apakah punya visi atau bagaimana. Itu termasuk indikator, nanti kita jelaskan jelaskan kedua di selanjutnya. Yang kedua itu Bro. Yang pertama tadi pengumpulan data. Yang kedua data kesehatan. Yang kedua itu adalah dalam rangka promosi kesehatan atau preventif dan promotif. Jadi sekalian kita mempromosikan tentang kesehatan atau pelayanan kita yang ada di sini. Sekali datang kita lihat apa masalahnya, kita kasih promosi kesehatan. Istilahnya memberikan edukasi. Memberikan edukasi. Jika channel ini yang Indonesia melalui dunia maya, ini door to door. Door to door langsung ke masyarakatnya, langsung ke orangnya, face to face kan. Itu yang kedua Bro. Yang ketiga itu adalah dengan PK kita bisa menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung. Jadi apa hasil yang dikerjakan di sini kita cari tahu bagaimana hasilnya di luar. Misalnya kan ada pasien yang kemarin dirawat di puskesmas kan, ingin kita tahu keberlanjutan pasien ini bagaimana Pak kesehatannya. Kita tahu bilang kita kunjungi, bisa kita tahu bilang bagaimana kini Pak sudah bagaimana keadaan kesehatan sekarang ada perubahan, sudah membaik atau setelah dirawat ceritanya di puskesmas perawatan lanjutan perawatan lanjutan. Yang keempat Bro? Yang keempat itu adalah dengan PISPK diharapkan data yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan dan informasinya itu kita olah dalam bentuk profil kesehatan untuk kebijakan selanjutnya. Jadi dengan data yang bisa kita dapatkan di masyarakat bisa kita tindak lanjuti Bro. Misalnya nih di masyarakat ada keluarga atau kakak yang tidak memiliki WC, datanya kita bisa teruskan ke desa yang berwenang untuk mendapatkan bantuan WC, mungkin pada saat MMD atau pada saat kita melakukan advokasi kesehatan di desa bersangkutan. Ini saya tanyakan juga Bro. Selain beberapa 4 yang tadi ditemukan ini, datanya dikemanakan? Apakah cuma disimpan di puskesmas atau kita input ini? Input. Diketahui oleh pihak yang berwenang. Kalau di program PISPK itu juga ada punya aplikasi Bro. Ada aplikasinya? Aplikasi Keluarga Sehat namanya. Jadi setiap kunjungan kita itu ada aplikasi login, kita isi semua data-data yang kita temukan. Karena sebelum kita turun itu kita disiapkan itu Bro, namanya kuesionernya. Ada beberapa pertanyaan Ada beberapa pertanyaan mulai dari rumah tangganya, masalah kesehatannya dan lainnya. Itu yang kita pindahkan ke aplikasi supaya nanti pas saat selesai input aplikasinya nanti akan keluar hasil-hasilnya yang mana ke keluarga sehat atau tidak. Begitu. Karena itu keluarga sehat sehat atau tidak itu ditentukan oleh beberapa indikator. Ada indikatornya Bang? Ada indikatornya. Kalau apa saja sih Bang? Kalau di PISPK itu secara penetapannya itu ada 12 indikator Bro. Itu salah satu penilaian apakah dia sehat atau? Kalau misalnya ini terpenuhi secara keseluruhan, maka ini bisa dikatakan sehat. Ada indikator nilainya Bro. Ada indikator nilainya 0, sekian kurang sehat, 1 prasehat, yang 1 sehat. Ada indikator nilainya. Nanti bisa teman-teman lihat di sini. Ada berapa indikator sebenarnya? Untuk keluarga sehat ada 12 indikator Bro. 12 indikator. Jadi itu yang indikator yang 12 itu ada di kuesioner atau tidak? Ada. Itu salah satu pertanyaan. Salah satu 12 indikator semua ada terangkum dalam satu format itu, kuesioner itu. Ada berapa halaman nanti bisa. Nanti kita capilkan di sini contoh kuesionernya. Siap. Mungkin bisa dijelaskan Bang apa saja itu, salah satunya saja atau yang singkat-singkat saja tentang kuesionernya itu, yang penting-penting. Indikatornya 12 indikator. Yang pertama itu Bro adalah keluarga mengikuti program keluarga bencana KB. Berencana? Keluarga berencana KB. Jadi misalnya Bro, saya nih datang ke rumah Bro nih. Misalnya nih sudah nikah. Saya tanya nih, Bapak KB tidak? Laki-lakinya harus ditanya juga. Tanya juga.
sudah itu kita tanya juga yang Istrinya. Karena kadang-kadang istrinya tidak KB, laki-lakinya KB. Kan KB kan ada dua macam bro. Iya. KB tradisional dan KB modern. Nah, kalau misalnya KB modern kan lebih ke arah ke ibu-ibunya kan, misalnya kayak pil, suntik, implan, IUD apa namanya. Nah kalau KB tradisional lebih ke arah bapaknya, apakah dia misalnya dia lakukan senggama terputus, apakah dia pakai kondom, atau dia pakai tuang kalender atau itu. Jadi harus ditanya dua bro. Berarti ini mengikuti program pemerintah. Ya, ada atau dua yang slogannya itu 2 anak cukup. 2 anak cukup. Tapi kalau mau silahkan. Alhamdulillah rezeki. Dan tetap 2 anak cukup dianjurkan 2 anak cukup. Iya. Agar ini program pemerintah tentu punya tujuan. Iya, pasti ada tujuan khususnya lah. Itu yang pertama bro. Pertama ya. Keluarga mengikuti program KB. Biar walaupun KB tradisional maupun modern. Tetap ditulis. Tetap dianggap KB berarti satu indikatornya checklist. Oh, cuma checklist Bang ya? Checklist ada di formatnya itu. Di formatnya berarti iya. Oh, begitu ya. Berarti satu poinnya. Lanjut. Yang kedua itu adalah ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi tidak ada lagi istilahnya ibu hamil atau ibu melahirkan itu di rumah, sudah tidak boleh. Oh, tidak boleh sebenarnya Bang. Sudah tidak dikategorikan tidak sehat kalau di program Indonesia Sehat. Jadi kalau misalnya di rumah di kampung Browning, ada orang melahirkan, dia panggil dukun. Iya. Ini yang sering terjadi sebenarnya. Dan paling sering itu terjadi di kampung-kampung kan. Apalagi kalau banyak dukunnya ini keluarga si pasien kan biasanya. Banyak kemungkinan besar biasanya ditolong sama dukun tersebut. Nah, kita tanya di mana melahirkan bu, di dukun. Nah, berarti kita anggap tidak sehat, tapi tetap kita lakukan lagi promosi agar di persalinan berikutnya nanti kan kemungkinan hamil lagi kita tanya bilang katakan manfaat dari kita lakukan persalinan di fasilitas kesehatan karena kita tidak tahu kemungkinan terburuknya ini pas saat kita bersalin di rumah itu kan bahaya, bisa mungkin pendarahan belum lagi alat-alatnya yang tidak steril. Kan biasanya kalau dukun-dukun dia juga pakai gunting-gunting kain kan sudah tidak steril kan, ada pisau-pisau khusus lah itu. Itu yang berbahayanya. Yang ketiga bro, ketiga itu bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Harus lengkap Bang ya? Harus lengkap, mulai dari pas dia lahirkan berapa jam sudah lahirkan dikasih HB0. Oh iya. Bulan-bulan berikutnya 1-2 bulan kan dikasih BCG, DPT dan sejenisnya. Pemberian imunisasinya ini Bang atau door to door atau ke pustu? Atau bisa datang ke puskesmas? Enggak, tergantung tergantung di tempat masing-masing kan, di setiap dusun kan sudah ada sekarang posyandu. Setiap bulan ada. Jadi manfaatkan tanggal posyandu itu untuk datang ke sana. Kita tanyakan apakah selama ini anaknya diimunisasi atau tidak. Imunisasi di mana? Di posyandu. Nah, bisa kita lihat buktinya di buku pinknya. Oh, ada bukunya memang. Ada pinknya, buku pinknya. Selama atau sudah melahirkan ibunya kan dikasih buku pink. Nanti ikut dengan anaknya itu. Oh, setiap 1 kali imunisasi di checklist atau checklist ada nanti ada namanya pencatatannya nanti petugasnya imunisasi tanggal berapa dikasih suntikan apa nanti dia datang pada saat kapan lagi nanti di terjadwal Bang ya. Terjadwal. Oke. Itu yang ke berapa ya tadi? Ketiga misalnya ya. Lanjut yang keempat itu bayi mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Ini yang jadi masalah Bang. Ini paling sering. Karena kadang-kadang di masyarakat ini berpikirnya begini, kalau air susu ibu itu anaknya kadang-kadang kurus. Anggapannya masyarakat mending belikan susu yang misalnya dijual-jual di sana, katanya lebih enak, tidak merepotkan orang tua. Nah, itu pemikirannya orang. Pada dasarnya lebih merepotkan lagi kalau dibeli begitu, bro. Kan karena eksklusif kan sudah ada memang dari sananya, kan? Iya, betul. Mau kasih. Iya. Tidak perlu dimasak atau apa. Tidak perlu diaduk. Tidak bisa beli di luar, apa yang tengah malam nangis habis.
Tidak usah bangun, tinggal kasih saja ASI. Kan suhunya juga terjaga, kualitasnya terjamin, terjamin tanpa expired Bang ya. Expired, termasuk juga terhindar dari bakteri-bakteri. Sama kan kalau kita pakai sendok kan bisa lebih sering kontak dengan bakteri. Betul. Dulu imunisasi dulu eksklusif kan? Eksklusif dong. Harus. Tidak mungkin lah, masih zaman-zaman inilah. Iya, dulu belum ada ini ASI. Ya. Rasanya sebenarnya itu lebih sehat sebenarnya. Sekarang kan sudah banyak produk-produk susu formula yang sebenarnya tidak dianjurkan untuk 6 bulan pertama, harus ASI eksklusif. Tidak boleh ada pemberian susu formula, madu, air putih dan lain-lain, kecuali ASI eksklusif. Ya, kecuali obat. Tidak dihitung. Iya. Itu keempat bro. Lanjut yang kelima. Yang kelima itu adalah indikator yang kelima, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Ini bicara lagi tentang posyandu bro. Selain susunya dipantau, pertumbuhannya juga dipantau. Di posyandu. Selain imunisasi, pertumbuhannya dipantau. Karena di posyandu kan ada 3 program utama yang turun itu bro. Ada KIA, bidan kan. Yang kedua itu ada gizi, yang ketiga imunisasi. Ini itu tempatnya ini posyandu. Jadi diharapkan nanti balita yang di bawah umur 5 tahun harus tetap ditimbang atau dipantau perkembangannya setiap bulan. Kenapa mesti dipantau Bang? Sebenarnya kan itu kan sudah tanggung jawab orang tuanya, mau dia kurus, kemudian gemuk atau dia pertumbuhannya begitu saja. Karena pertumbuhan anak-anak kan berbeda. Iya, betul. Karena setiap bulan ini selain pertumbuhan badan dan tinggi badan, ada namanya juga perkembangan. Apakah usia segini seharusnya anaknya sudah bisa bicara, ternyata belum bisa. Itu harusnya sudah tingginya sekian atau beratnya sekian, belum mencapai. Di posyandu bisa kita dapatkan informasi itu. Iya. Apakah ini anaknya sesuai dengan umur pertumbuhan dan perkembangannya atau tidak? Nanti bisa didapatkan informasi di petugas yang di posyandu. Saya rasa poin-poin tadi sangat terstruktur Bang ya. Ya. Mulai dari belum lahir sampai dari hamilnya sampai ke itulah lengkapnya PSPK. Luar biasa, Kementerian Kesehatan. Mantap. Sponsor dong. Itu yang kelima bro. Yang kelima. Yang keenam itu adalah kita bicara ke penyakitnya. Penderita tuberkulosis TB paru mendapatkan pengobatan secara teratur. Ini mulai semua kalangan ya Bang? Semua kalangan kan TB kan tidak kenal umur bro. Ada TB anak, ada TB orang dewasa. Jelasnya dalam satu rumah ini harus ditanya semua. Ditanya apakah ini ada penderita TB atau tidak. Nah kalau misalnya ada penderita TB berobat teratur atau tidak. Kalau minum obatnya juga. Ya itu yang dihitung. Kalau misalnya dia ada penderita TB berobat tapi tidak teratur, tidak sehat. Tidak sehat. Jadi harus ditemukan pasien TB yang berobat secara teratur, minum obat secara teratur. Nanti ada buktinya juga dengan ada bukunya juga bro, ada pencatatannya. Biasanya itu warna kuning, biasanya itu ada jadwal minumnya. Lanjut. Yang ke berapa tadi? Yang ketujuh ya? Yang ketujuh itu adalah penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Yang tadi yang poin ke-6 itu TB, yang ini masalah hipertensi, tekanan darah. Apakah pasiennya ini pernah diperiksa? Iya. Apakah tekanan darahnya tinggi? Apakah selama divonis hipertensi, apakah dia berobat secara teratur? Rajin kontrol tensinya? Ke Pesbindu, karena selain program Posyandu ada juga namanya itu Pesbindu bro. Apa itu Bang? Program pos pembinaan terpadu. Misalnya itu menyasar ke umur 18 tahun ke atas. Kalau Posyandu kan anak-anak. Kalau ini Posbindu dari 18 ke atas ya? Sampai lansia. Kalau lansia beda lagi. Ada namanya Posyandu lansia. Lansia. Tapi biasanya satu paket bersama turun untuk timnya. Posbindu ini, Posyandu lansia ini. Iya. Nah, itu bisa kita tanyakan apakah ini benar rata-rata
orang usia lanjut kan biasanya sudah rata-rata tekanan darahnya tinggi. Iya betul. Ya kan? Salah satu penyakit yang bisa tergolong mematikan juga Bang. Mematikan juga. Salah satu 10 penyakit terbanyak di puskesmas juga. Itu diharapkan dengan program PISPK ini bisa kita dapatkan data lebih awal. Iya. Berapa jumlah hipertensi yang setiap desa berapa, yang pasiennya yang berobat secara teratur berapa. Karena kan resikonya bahaya itu kalau pasien hipertensi yang tidak berobat, risiko stroke-nya lebih besar kan. Sangat beresiko. Apalagi kasihan kalau tinggal di rumah tanpa pengawasan. Aktivitas tidak ada. Tidak pernah diperiksa. Oke, lanjut bro. Yang ke-8 bro. 8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Waduh. Kadang-kadang banyak ini yang jadi masalah bang. Kadang-kadang penderita gangguan kejiwaan ini dipasung. Ini. Gimana nih pendapatnya bro? Kan sudah berapa kali ikut seminar nih tentang jiwa nih. Saya sarankan kalau misalnya memang pasiennya sudah tidak bisa tidak bisa dikontrol itu gangguan kejiwaan. Alangkah baiknya dirujuk ke fasilitas pelayanan. Rumah sakit khusus jiwa. Karena kan di Sulawesi Selatan sudah ada Pak. Sudah ada rumah sakit Dadi. Rumah sakit Dadi sudah ada. Alangkah baiknya bekerja sama dengan stakeholder misalnya pemerintah desa, kemudian dari puskesmas, rumah sakit sampai di rumah sakit sana. Iya. Betul. Apalagi sekarang sudah ada BPJS. Sudah serba gratis. Apalagi masalahnya ini untuk kebutuhan keluarga kita semua. Iya. Kasihan kan kalau kita lihat di jalan-jalan itu orang-orang gangguan jiwa berkeliaran. Untung baik kalau dia tidak merusak, tapi kalau dia sudah merusak, itu harus diwaspadai bang. Alangkah baiknya. Karena orang gangguan jiwa itu dia tidak kekerasan. Iya, dia tidak kekerasan. Berbahaya sekali. Jadi itu tadi yang poin indikator ke-8 bro. Iya, jadi misalnya kita dapatkan pasien dengan gangguan jiwa yang ditelantarkan berarti sudah tidak berarti dia dianggap tidak sehat. Berkurang lagi poinnya. Iya. Yang ke-9 bro yaitu anggota keluarga tidak ada yang merokok. Ini paling umum ini. Ini paling umum sekali. Kan apalagi yang bapak-bapak kita ya, apalagi saudara-saudara kita, orang tua kita yang pelaut kasihan. Itu hal-hal seperti itu kurang sekali untuk mengubah itu sangat susah. Pola kebiasaan susah diubah. Perilaku itu sangat susah diubah. Karena sebagian besar prinsip mereka kalau tidak merokok tidak jalan pikiran. Tidak rileks. Tidak jalan pikirannya. Tapi ada orang berpikir begini bang, merokok mati, tidak merokok mati. Itu sebenarnya. Itu sugesti seperti ini sebenarnya salah sebenarnya. Karena kenapa? Ini untuk kebaikan kita semua sebenarnya. Untuk diri sendiri sebenarnya sih. Semua orang mati tapi proses matinya itu bagaimana? Berbeda-beda. Ada yang mati karena ada juga yang sebelum mati tersiksa. Berapa tahun stroke karena gara-gara rokok, hipertensi karena rokok, penyakit paru-paru karena rokok. Banyak sekali sebenarnya. Percuma panjang umur tapi sakit-sakitan. Iya betul sekali. Itu kita di PISPK itu baru kita tanya lebih baik apakah ada keluarga merokok atau tidak. Kalau ada merokok kita edukasi, kita tandai ini masuk tidak sehat dan datanya kita kumpulkan untuk data kebijakan selanjutnya. Iya. Yang ke-9 bro, yang ke-10 itu adalah keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional. Nah itu tadi. Ini yang jadi masalah sebenarnya di masyarakat. Karena ada beberapa pertanyaan di masyarakat. Kok saya tidak terdaftar? Kok BPJS saya tidak ada? Ini kendala sebenarnya, banyak sekali yang mengeluh di luar sana bahwa tidak terdaftar lah, mau mendaftar ini harus bayar lah dan sebagainya. Itu paling sering bro, kalau kita setiap turun, tim PISPK turun, lalu bertanya begitu, sudah punya BPJS bu? Saya tidak data, sudah pernah store tapi tidak tercover. Jadi kita selalu kasih solusi supaya tetap intens ke desa.
desa untuk mengecek namanya apa sudah masuk atau belum. Tetap melapor ya? Melapor, jika tidak kita usulkan bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa tercover di jaminan kesehatan. Masuk di BPJS yang masyarakat miskin kan bisa masuk. Jika misalnya dia tidak mampu di mandiri. Iya betul sekali. Lanjut. Yang ke-11 bro, itu adalah poin ke-11, keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Ini paling sering bermasalah ini, khususnya di daerah pemukiman yang dekat pantai, susah ini kan. Bagaimana solusinya ini bang? Solusinya itu yang itu bro. Sebenarnya kita cari dulu akar masalahnya di mana. Karena kan kadang-kadang punya akses air bersih, punya akses air tapi tidak bersih. Nah, biasa kita ini bisa bekerja sama dengan petugas kesehatan lingkungan. Apalagi di daerah kita ini air bersih terutama PDAM itu belum ada yang mengalir bang. Belum ada sampai di desa. Mereka kan rata-rata memperoleh air bersih dari sungai-sungai kan. Iya, sungai-sungai bagus kalau jernih. Hujan. Bagus kalau jernih, tapi kalau sudah keruh dipakai juga BAB, dipakai mencuci, dipakai sikat gigi. Aduh, salmonella mengintai, E. coli mengintai, yang juga diare kan. Iya. Lanjut. Yang ke-12 bro, yang terakhir. Ini adalah indikator yang terakhir. Itu keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Lagi-lagi kendala ini. Ini yang di pinggir pantai. Di pantai bro, aduh. Di pantai ini sebenarnya. Kadang-kadang maaf ini pemirsa ya di Gogos kadang-kadang itu di pantai. Macam ada gundukan. Metode biabinya mereka tuh bagaimana? Kadang-kadang cuma gali-gali di pasir pakai sarung tutup. Aduh, selesai ya timbun. Tutup di atas kelihatan di bawah. Mereka biasanya menggali di pasir atau di tanah. Iya, itu yang sebenarnya jadi selain mencemari inilah apalagi kalau tempat-tempat pesisir ini kan ada namanya tempat wisata, Bang. Mengganggu juga sarana air bersih tadi. Iya, betul sekali. Kan karena datang hujan, tercemar, merusak masuk ke sumber air. Jadi sumber air sudah dekat. Bukannya dekat, menjauh. Menjauh dia. Jadi itu sebenarnya maka setiap kita turun kita edukasi masyarakat kalau misalnya tidak bisa membuat jamban yang modern, yang air ansa yang disiram itu pakai yang model cemplung saja, yang digali, yang jongkok plung langsung jatuh. Yang jelas persyaratannya tetap harus ditutup supaya laut tidak keluar masuk kan, karena untuk mendapatkan yang modern kan memang perlu biaya betul sekali. Tapi kita tidak harapkan masyarakat tidak dengan alasan ekonomi tidak bisa membuang hajat di tempat yang memenuhi syarat. Banyak akal yang bisa kita pakai. Apakah apakah pemerintah setempat bisa melanjuti hal seperti itu? Atau disampaikan pada saat MMD? Setiap kita habis turun kan ada namanya pengumpulan data. Setiap data yang kita dapatkan masalah-masalah kesehatan yang dari 12 indikator ini kita rangkum, kita bagi per desa, baru kita bekerja sama dengan program-program lain termasuk promosi kesehatan, kepala puskesmas untuk melakukan advokasi dengan pihak aparat desa. Ini nih advokasi ini setiap tahun atau setiap bulan di desa? Biasanya sih 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, 2 kali setahun biasanya. 5 sekali atau setiap misalnya dimulai pada awal-awal tahun kita kita berikan data-data masalah kesehatan yang ada di desanya. Pas saat 3 bulan atau 6 bulan berikutnya kita datang lagi untuk advokasi sejauh mana masalah kesehatan kita berikan itu ditindaklanjuti. Di sana juga kita bisa share dengan aparat desa bagaimana cara menanganinya, karena kita kan punya solusi kesehatan tapi dananya desa tidak ada. Nah, dengan bekerjasama dengan aparat desa dengan anggaran desa mudah-mudahan bisa terbantu kita. Gitu. Ini Bang, dari 12 indikator ini, apakah kalau misalnya salah satunya tidak memenuhi syarat, misalnya anggaplah dia tidak KB atau setidaknya dia merokok, apakah di 12 indikator ini bisa diakumulasikan bahwa dia tidak sehat?
Tergantung berapa indikator yang kita guna, bro. Aplikasi yang menilai apakah dia sehat, ataukah kita sendiri yang menilai apakah dia sehat? Bisa dihitung secara manual, bisa dihitung secara otomatis. Tapi karena sekarang sudah ada aplikasi kita pakai, jadi setiap kali kita input langsung keluar nih. Keluar hasilnya. Langsung keluar kalau sehat hijau. Ya. Di samping kakaknya kan, kalau prasehat ya kuning. Kuning. Tengah-tengah kan. Kalau yang tidak sehat itu warna merah. Iya. Selain ini bang, pada saat dia PISPK, kadang-kadang teman-teman bawa stiker. Apa sih fungsinya itu kalau dia stiker yang tempel-tempel di rumah karena pernah saya lihat teman-teman ini di mana? Di beberapa di rumah-rumah. Ya. Di lapangan. Di lapangan. Ya. Karena saya tahu, karena ada yang bilang bahwa petugas PISPK. Saya cari tahu ini bang, kemudian petugas PISPK, kok apa gunanya stiker di bawah? Ya, di stiker itu kan tergantung di masing-masing wilayah sih. Iya. Tapi di stiker itu pada umumnya tercantum nomor kakak rumah, nomor rumah, karena kan dirata itu semua itu. Iya. Ada juga nomor kepala keluarga dan 12 indikator ada tertentang di sana. Jadi setiap kita masuk kita tahu bahwa ini keluarga yang bermasalah katanya ini, karena ada checklistnya di sana. Dan ada nomor HP penanggung jawab dusunnya di situ. Jadi petugasnya simpan nomor HP di situ. Jadi setiap ada masalah, tinggal komunikasi dengan nomor teleponnya ada itu. Gitu. Jadi kalau misalnya nih bang, selain jadi label bahwa dia sudah didata, itu juga fungsinya. Tempatnya ada nomor, kemudian indikator yang bermasalah. Jadi setiap datang petugas langsung tahu nih, ini sudah pernah datangi, masalahnya ini. Jadi kita bisa tahu yang harus kita intervensi di rumah ini. Karena misalnya kita lihat di indikator hipertensi, sudah kita siap. Masalah hipertensi kita bahas. Kecil-kecil itu tapi bermanfaat sekali. Kita tahu masa-masa kesehatan yang ada di masyarakat di rumah-rumah. Ini yang terakhir bang, yang saya tanyakan, apa sih manfaatnya PISPK bagi tenaga kesehatan dan masyarakat pada umumnya? Secara garis besarnya bro, ini adalah sebuah data yang sangat kompleks, data yang segala jenis masalah kesehatan sudah terekam masuk dalam suatu sistem namanya program PISPK. Keluarga ini masalah kesehatannya apa? Berapa jumlah keluarganya? Dia punya BPJS atau tidak? Ada di dalam. Sudah terangkum jelas di dalam. Ini desa sehat atau tidak? Ini kecamatan sehat atau tidak? Ini rumah atau sehat atau tidak? Itu secara berjenjang akan sampai di secara nasional, nanti kita tahu negara kita sehat atau tidak. Iya. Jadi dari lokalnya ini bakal di bawah. Dusun naik ke desa, rumah tangga kan? Rumah tangga dulu. Dan unit ke bawah apakah sehat atau tidak? Naik ke jenjang sampai di atas. Dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Baru dinilai lagi apakah ini kabupaten ini layak sehat. Berdasarkan dari data yang PISPK tadi, karena secara kolektif, kan ini kan data setiap puskesmas ada, setiap kecamatan ada. Nanti di sistem akan teraplikasi karena ini kan online. Jadi langsung muncul. Oke. Ini kalau kapan lagi bang ada PISPK? Tahun ini insyaallah. Ada lagi? Ya, sudah masuk intervensi. Kemarin kan sudah tahap pendataan. Ini intervensi? Sudah intervensi, maksudnya masalah kesehatan sudah kita pegang. Sudah ada dikantongi. Tinggal kita buka. Rumah ini masalahnya ini kita datangi. Nanti boleh ikut bro. Siap. Karena nanti rencananya berapa bulan ke depan nanti kita akan turun dengan tim, nanti bisa turun, kita bidik masalahnya apa, nanti kita panggil, korelasikan dengan perkara lain. Misalnya ini masalahnya jiwa, kita panggil perkara jiwa. Ini masalah gizi, kita panggil gizi. Kita kolaborasi di itu. Turun sekaligus langsung ke lapangan. Oke, yang terakhir, apa harapannya bang untuk masyarakat kalau didatangi sama petugas? Himbauan buat masyarakat. Karena ini kadang-kadang ada masyarakat yang merasa, didata lagi rumahku, apa lagi rumahku, kenapa begini? Harapan ini harus ditahu ini buat masyarakat, khususnya penonton channel Jinjang Indonesia, Gagos TV, bahwa jangan bosan-bosan. Bosan-bosan setiap ada petugas datang ke rumah untuk bertamu karena terima mereka yang baik, karena mereka bukan saja untuk mendata tapi jadi partner diskusi. Masalah apa bisa kita tanyakan ke petugas, terutama masalah kesehatan ya. Bukan masalah jalan lain itu urusan pribadi. Boleh masalah kesehatan. Khusus masalah kesehatan, masalah curhat bolehlah, tapi ya mungkin bisa dikondisikan. Gitu.
Mungkin itu saja Bang yang bisa saya tanyakan hari ini. Apa lagi ya? Ada himbauan ya satu kali untuk ini masalah vaksin. Oh, masalah vaksin. Ini saya rasa karena sekarang sudah menyasar pada tenaga pendidik. Sudah tenaga pendidik ya. Sudah ada yang sudah masuk tahap kedua ini ya. Iya, ada. Tahap kedua. Ya, mudah-mudahan selanjutnya proses vaksinasi ini bisa berjalan lancar. Ya. Tenaga kesehatan sudah selesai. Ya. Petugas istilahnya itu yang aparatur pemerintah sudah selesai, petugas publik yang ini sudah menyasar pendidik, dan selanjutnya petugas lansia. Jadi diharapkan pada masyarakat penonton Yin Yang Indonesia yang punya keluarga yang ingin mendapatkan nanti masuk sasaran vaksinasi agar berkontribusi aktif ke fasilitas kesehatan untuk melakukan vaksinasi. Jangan ragu, jangan takut, vaksin adalah solusi yang terbaik. Anda lebih tahu karena tugasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan diskusikan masalah PISPK. Nanti kita ketemu di lain waktu lagi. Pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan bukan saya lagi yang jadi. Kita tunggu kejutan berikutnya. Siapa yang jadi sasaran empuk, atau kita terbalik lagi atau tetap menetap? Saya lebih nyaman jadi host sebenarnya. Waduh, begitu. Anda jadi narasumber. Terima kasih. Saya Rahmat. Saya Ilham. Jangan lupa like, share, komen, kemudian subscribe. Nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru tentang Gogos TV di channel Yin Yang Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.